Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita sampai kepada porsi ayat bacaan di kitab Yudas. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu bangunlah dirimu. Topik ini diasali dari sebuah ayat di dalam Yudas ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di sini ada sebuah kutipan. Iman di sini adalah kepercayaan yang objektif, yang ditujukan kepada segala perkara yang indah dari Perjanjian Baru, yang kita percayai agar kita beroleh selamat di dalam Kristus. Berdasarkan iman yang suci ini, dan di dalam suasana itu, melalui berdoa di dalam Roh Kudus, kita membangun diri kita sendiri. Kebenaran, kepercayaan, menurut pengertian kita, dan Roh Kudus melalui doa-doa kita diperlukan untuk membangun diri kita. Ketika kita mendengarkan firman yang mengandung kebenaran, Roh Kristus bekerja di dalam kita. Roh Kristus selalu bekerja menurut dan dengan firman itu. Ini berarti Roh Kristus bekerja sama dengan firman itu. Sebagai hasil kerjasama itu, dalam pengalaman kita, akhirnya seolah berbunyi klik, seperti yang dihasilkan alat pengatur cahaya dari sebuah kamera. Dan pemandangan yang terkandung di dalam firman terekam di atas roh kita dan menjadi iman kita. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Richard. Melalui pembacaan hari ini saya diingatkan bahwa Allah mengaruniakan kita sebagai orang Kristen. Ada dua hal yang dikaruniakan sangat besar. Pertama, Alkitab di luar, dan kedua, Roh Kudus di dalam. Kalau kita baca ini adalah Roh Kristus yang di dalam kita. Puji Tuhan melalui Alkitab kita melihat ada iman yang objektif. Ketika kita datang pada firman, kita membaca Alkitab, maka iman yang objektif itu kita terima. Dan Roh, hadiah kedua yang Allah berikan pada kita, dialah yang bekerja di dalam menurut firman yang kita baca. Karena itu tadi ilustrasi sangat bagus artinya Alkitab di luar itu seperti pemandangan dan roh di dalam itu seperti cahaya kamera yang klik foto pemandangan itu dan masuk ke dalam diri kita. Karena itu sebagai orang Kristen kita tidak hanya mengacu kepada Alkitab saja, atau kita hanya ekstrim ke bagian roh saja. Tapi kita sebagai orang Kristen harus seimbang. Firman Tuhan perlu menjadi orang yang ada rohnya. Kita perlu melatih roh kita untuk menerima firman yang di luar masuk dalam kita menjadi iman. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita perlu terus melatih roh kita sehingga firman yang di luar dapat masuk ke dalam roh kita dan menjadi iman kita. Sehingga dengan demikian kita dapat membangun diri kita. Kemudian dalam kutipan berikutnya dikatakan,
iman bukan berasal dari diri kita sendiri. Iman yang paling suci merupakan berkat besar yang Allah berikan kepada kita, dari Allah dan bahkan bersama Allah. Ketika iman ini masuk ke dalam kita, ia masuk bersama Allah, dengan semua apa adanya Allah, dengan semua yang telah Allah tempuh, dengan semua yang telah Allah genapkan di dalam Kristus dan melalui Roh itu, dan dengan semua yang telah Allah capai dan peroleh. Asal kita memiliki iman ini, kita memiliki Allah yang telah diproses. Penebusan, kelahiran ulang, hayat ilahi, dan semua perkara yang bertalian dengan hayat dan ibadah. Kita juga mempunyai kedudukan dan hak istimewa untuk berbagian dalam sifat ilahi dan menikmatinya. Karena itu, asal kita memiliki iman ini, kita memiliki segala sesuatu. Kita perlu membangun diri kita di dalam iman yang suci ini. Bagaimana pandangan Saudara Heri? Amin. Puji Tuhan. Ya, benar bahwa iman itu bukan berasal dari diri kita. Ya. Memang pada kita tidak ada iman. Ya. Iman berasal dari Allah. Ya. Artinya ketika kita mau ada iman, maka kita perlu datang pada Allah. Ya, puji Tuhan, tadi dikatakan bahwa melalui iman ini kita mendapatkan semua apa adanya diri Allah, apa yang telah Dia rampungkan atau genapkan. Ya, karena iman adalah diri Allah itu sendiri. Ya, karena itu bagaimana ya kita bisa didapati menjadi orang Kristen yang mempunyai iman dan mengalami semua ya yang Allah kerjakan dan genapkan, maka kita tidak bisa kekurangan untuk tidak datang pada Tuhan atau datang bersekutu dengan Allah. Semakin banyak kita bersekutu dengan Allah, maka semakin banyak kita imannya. Dan semakin banyak kita bersekutu dengan Allah, maka semakin banyak kita menikmati pencapaian Allah, apa yang telah Dia peroleh. Puji Tuhan, karena itu kita perlu membangun diri kita dalam iman yang suci. Artinya kita perlu ya senantiasa tidak hanya datang pada firman, tapi perlu ada persekutuan di dalam roh dengan Allah itu. Amin. Ya, jadi dua hal ini perlu imbang. Ada firman di luar, ada roh di dalam, perlu imbang. Ya, sehingga kita boleh dibangunkan ya di dalam iman yang suci. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita semakin dikuatkan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, senantiasa membangun diri kita di dalam iman yang suci ini. Sehingga kita dapat semakin dikuatkan, sehingga kita dapat semakin terbangun dalam diri kita, dan iman kita juga semakin dikuatkan. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami perlu banyak datang pada Tuhan, datang pada firman, melatih roh kami, menerima Tuhan apa yang Dikau genapkan. Apa yang ada dalam firman masuk ke dalam kami menjadi subjektif melalui roh itu. Karena itu Tuhan, kami persembahkan diri menjadi orang yang senantiasa melatih roh bersatu dengan Dikau. Dapatkanlah kami di dalam mendengarkan rekaman Emana, juga melatih roh menikmati firman. Tuhan, kami cinta padamu, kami cinta firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama. Tuhan memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.